siang semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam program Info DPPK UKM. Saya Fadila. Dan saya Helmi. Nah, ini Info DPPK UKM episode kedua. Betul banget, Fat. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton episode 1 dan belum tahu nih info DPPK UKM itu apa sih? Boleh dijelasin kita nggak? jelasin lagi ya. Info DPPK UKM adalah sebuah berita acara yang menjelaskan tentang informasi atau berita yang ada di Dinas PPK UKM dan Jakpreneur. Selama satu pekan, teman-teman. Berarti ini akan seru banget ya, ini ada beragam aktivitas yang ada di Dinas PPK UKM dan Jakpreneur. Betul banget. Informatif dan inovatif dan inspiratif banget pastinya. Nah, ini Helmi tahu nggak, waktu itu kan ada berita nih, jadi Indonesia tuh menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2022. Nah, tahun ini 2023 Indonesia juga menjadi keketuaan ASEAN. Wah, keren banget. Ini ada beritanya nih, bisa kita lihat. Berita pertama ini yaitu kick off keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Nah, betul ini tentang apa sih Helmi nih? Jadi kegiatan kick off keketuaan ASEAN Indonesia ini adalah sebuah acara yang menjelaskan kalau Indonesia itu sekarang jadi keketuaan di ASEAN. Betul banget, Fat. Nah, pada acara ini kick off ini adalah pas openingnya, Fat. Pas opening ini dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Keren banget. Dan ada para pejabat lainnya ya yang betul banget dan memeriahkan kick off keketuaan ASEAN Indonesia. Betul ini. banget, gak cuman Bapak Presiden, Bapak PJ Gubernur Heri Budi Hartono juga hadir untuk memeriahkan acara ini. Ini Dinas PPK UKM. Pas kapan sih? ABKB ya ini? Betul banget, pas Hari Bebas Kendaraan Bermotor di daerah Sudirman Tamrin. Kalau acara ini itu adanya di Hotel Bundaran Indonesia tepatnya. Sebelum acara ini dilangsungkan, itu ada kegiatan parade dulu atau pawai. Berarti rame banget tuh ya? Rame banget dan seru banget pastinya. Jadi, kegiatan ini juga dihadiri oleh teman-teman dari Dinas PPK UKM yang ikut mendukung kegiatan kick off keketuaan ASEAN 2023. Betul banget, Fat. Nah, ini acaranya seru banget. Kemarin ada pawai gitu dan yang lain-lainnya. Nah, kita lanjut lagi nih ke berita selanjutnya. Nih, Fat, saya punya teman yang jualan roti. Apa tuh roti? Apa tuh? Enak banget rotinya nih. Tapi orang-orang suka bingung nyari roti. Nyari roti itu di mana? Soalnya dia nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya, bener. Nah, berarti merek itu penting banget kan? Bener banget, merek tuh penting banget, teman-teman. Nah, ini ada berita nih. Berita selanjutnya tentang merek ya ini ya? Betul banget, tentang merek. Jadi, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terima audiensi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi DKI Jakarta. Wah, keren. Berarti ini tentang apa nih beritanya nih? Nah, jadi Kepala Dinas itu melakukan audiensi dengan Kemenkumham RI Kanwil Jakarta, Fat. Jadi ini tuh tentang percepatan pendaftaran merek ya untuk pelaku usaha, mungkin termasuk UMKM ya. Betul banget. Jadi pelaku UMKM yang memang memiliki merek dan belum mendaftarkan bisa langsung daftar ya, mungkin lewat Jakpreneur ya. Betul banget, lewat Jakpreneur. Nah, Kemenkumham di tahun ini dia mendeklarasikan bahwa tahun ini adalah tahun merek. Tahun merek. Betul. Jadi Kemenkumham itu ikut mendukung percepatannya hak kekayaan intelektual. Betul banget, teman-teman. Jadi dilindungi oleh negara ya. Betul banget. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan hakinya atau hak kekayaan intelektualnya, kalian bisa langsung gabung di Jakpreneur dan dapetin perizinan haki itu secara gratis. Kalau di Jakpreneur yang penting tuh gratis. Betul. Dan gitu gampang banget lagi daftarnya ya kan. Daftarnya. Lagi-lagi kita kasih tahu nih. Cara gabung Jakpreneur, kalian bisa langsung buka website jakpreneur.jakarta.go.id. Kalian bisa langsung daftar di website itu, teman-teman. Atau bisa juga langsung ya di kecamatan wilayah terdekat dari rumah kalian. Betul, di domisili kalian ya, teman-teman. Nah, Helmi pakai produk dalam negeri nggak nih? Atau produknya tuh luar negeri semua nih mereknya? Enggak dong. Nah, gimana kalau saya sih
suka pakai produk-produk dalam negeri. Kalau Fat gimana? Sama, suka banget karena produk dalam negeri juga sudah semakin inovatif dan keren-keren gitu, nggak kalah keren sama produk luar negeri. Nah, betul banget, Fat. Nah, di berita kita yang satu ini selanjutnya nih ada tentang business matching. Apa itu? Business matching adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPK UKM untuk mempertemukan industri-industri yang menjalankan bisnis dengan para pejabat pengadaan di Pemprov DKI Jakarta. Keren banget. Jadi ini acaranya dateng nggak nih Helmi kemarin acaranya? Kemarin saya dateng acaranya. Seru banget, seru banget. Nah, di sini tuh kegiatannya ada talk show gitu, ngobrol-ngobrol. Jadi para pejabat pengadaan itu bisa ngobrol langsung sama humasnya atau perwakilan dari perusahaan terkait dengan produk-produk yang ingin disediakan gitu, Pak. Jadi ini ada percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DM. Betul banget. Nah, produk-produk yang dijual, teman-teman tenan yang ada di sana itu wajib memiliki sertifikat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Jadi produk-produk yang dia dijual itu pakai komponen-komponen dari dalam negeri yang produksi. Keren banget, berarti emang asli Indonesia. Asli Indonesia, benar. Jadi produk-produknya itu asli buatan Indonesia. Dan kualitasnya juga bagus, jadi nggak perlu ragu lagi untuk pakai produk dalam negeri. Betul banget, Fat. Nah, dengan kita menggunakan produk di dalam negeri, kita juga turut ikut mendukung program pemerintah. Betul. Untuk percepatan perekonomian, teman-teman. Nah, di acara business matching yang tadi ini nih, itu banyak banget ya ASN-ASN di sana. Banyak banget ASN-nya di sana. Karena emang itu programnya untuk ASN. Betul. Nah, ngobrol-ngobrol soal ASN. ASN itu pensiunnya di umur berapa ya, Mi? ASN eselon itu dari eselon 1 dan eselon 2 itu pensiun di umur 60 tahun. Kalau non eselon 1 dan 2 ya? Non eselon 1 dan 2 itu di umur 58 tahun, Fat. Iya. Nah, ini ada berita nih terkait pelepasan Purnabakti pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas PPK UKM DKI Jakarta. Betul banget. Keren ya. Keren banget. Kita mau ucapin terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang Ibu telah mengabdi berdedikasi kepada negara. Nah, Semoga waktu pensiunnya bisa dimanfaatkan untuk bersama keluarga ya. Betul banget, dan bisa terus bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, Fat suka makan rendang nggak? Suka banget. Suka kan? Suka banget. Siapa sih nggak suka rendang? Iya dong. Nah, tapi Fat tahu nggak? Apa tuh? Rendang itu makanan dari mana? Khas mana? Dari Sumatera Barat. Nah, rendang itu makanan dari Sumatera Barat, tepatnya dari Padang ya. Betul Banget, dari Padang. Nah, dulu pada abad 16 orang-orang Padang ini suka merantau, melewati sungai-sungai, dan itu jauh berkilo-kilometer. Nah, mereka itu membawa perbekalan, Fat. Mereka tuh bawa rendang kering kalau dulu, karena rendang kering itu bisa dimakan sampai berbulan-bulan. Kalau sekarang bisa nggak sampai berbulan-bulan? Kayaknya enggak deh. Kayaknya cukup seminggu deh. Tapi rendang tuh kalau dipanasin makin enak, Fat. Nah, itu dia. Betul. Nah, ini berita selanjutnya, ini ada UMKM binaan Jakpreneur yang udah naik kelas. Wah, pasti jual apa nih dia nih? Jual rendang dong. Jual rendang. Tadi kita bahas rendang. Benar. Nah, ini ada Ibu Ilda Fitri, pemilik Dapur Bunda by Uni, berinovasi dan memperluas usaha hingga kancah internasional. Jadi Ibu Ilda Fitri ini awalnya nih ya, pada tahun 2017 udah mulai masak di dapurnya pribadi dan merintis usahanya tuh sendirian. Wah, sendirian, keren banget. Sendirian, jadi awalnya tuh hobi masak rendang daging sapi, sampai akhirnya ingin membuka lapangan kerja untuk orang-orang dan sekarang tuh sudah memiliki toko dan pabrik sendiri. Wah, ini pegawainya udah banyak ya, Pak. Ini jadi salah satu Jakpreneur yang udah naik kelas, teman-teman. Betul. Nah, beliau ini setelah bergabung dengan Jakpreneur pada tahun 2021 telah mendapatkan berbagai fasilitas, terutama nih yang paling penting kalau makanan, BPOM dan sertifikat halal. Betul banget. Selain BPOM dan halal, dia juga dapat PIRT ya, izin PIRT. Nah, selain itu dapetin pelatihan soft skill, hard skill,
dan ikut bazar pameran, nah, teman-teman. Itu kayak di bisnis matching itu sebenarnya juga ada UMKM yang memang terpilih untuk berjualan di sana. Betul gitu. banget, Jadi kita bisa ikut cobain juga. Betul, semua kegiatan PPK UKM pasti ada jakprenernya. Betul, ini Dapur Bunda Bayi Uni ini rendangnya dipromosiin tuh lewat online dan offline. Wah, keren. Jadi nggak cuma di toko, jadi betul. beliau jualnya juga di WhatsApp dan Instagram dan hingga internasional loh. Ini keren banget ya. Keren jadi banget orang negeri udah bisa makan rendang ya. Enak rendang ini. Nah, ini ada pesan nih dari Ibu Ilda Fitri. Jadi teman-teman harus tetap semangat, jangan mudah menyerah dan terus rajin mencari inovasi. Wah, keren banget. Nah, buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung hubungi ke Instagramnya @dapur_bunda_ps_pasar minggu. Nah, berarti itu di pasar minggu ya? Betul banget. Buat teman-teman jangan pernah putus asa untuk terus berusaha. Jadi karena mungkin jadi pengusaha tuh nggak mudah ya. Bener banget, nggak akan mudah. Ini udah sukses, padahal di belakangnya ada perjuangan yang mungkin kita nggak lihat. Betul. Ini ada berita selanjutnya nih. Kita lihat. Ini tuh ibaratnya gunung es. Orang tuh ngelihat tuh cuman kayak enaknya doang. Enak ya punya usaha. Padahal di belakangnya tuh kita riset. Struggle-nya ya kan. Iya, kita betul harus riset banget, pasar. Udah gitu masih bersaing dengan kompetitor ya kan. Betul. Terus penjualan udah pasti naik turun. Jadi nggak stabil gitu kan. Jadi kita harus terus berinovasi gimana caranya biar penjualan tetap naik. Dengan update tren terbaru ya. Betul. Udah gitu ada respon konsumen yang beragam. Nah, kalau misalkan ada respon yang negatif kita harus evaluasi lagi. Betul. Gitu. Terus evaluasi. Nah, buat temen-temen yang mau tahu gimana respon orang-orang, si customer atau si saling sharing bisa di Instagram Jakpreneur. Kita komen-komen di sana, ramein ya kan. Kalian harus ramein juga. Nah, terus juga kalau misalkan jadi penjual nih, kadang tuh ada customer yang hit and run. Tahu nggak hit and run tuh apa? Oh, tahu. Yang kemarin dibahas itu loh. Rojali. Nah, rombongan jarang beli. Customer hit and run. Jadi nanya-nanya doang ya. Nanya doang. Jadi jangan sampai ya, kita harus tetap mendukung para pelaku UMKM agar semakin berkembang dan semakin jaya tentunya. Jaya, betul. Biar naik kelas ya, Pak. Biar naik kelas. Iyalah, harus naik kelas karena jadi ternyata banyak banget ya suka dukanya. Enggak orang pasti cuma tahu sukanya, ternyata banyak banget dukanya. Jadi kita tetap harus mendukung para pelaku UMKM. Nah, betul banget. Nah, ngomongin soal UMKM nih. Dagangan ya kan, pasti butuh yang namanya kemasan, Fat. Nah, ini berita selanjutnya nih. Ini ada kemasan ramah lingkungan. Nah, jadi kita tuh kita sebagai penjual nih turut mendukung agar lingkungan itu tidak tercemar. Betul banget. Salah satu caranya dengan ini. Ini ada ide kemasan produk ramah lingkungan. Yang pertama nih kita kasih tahu. Yang pertama ada Cassava Bag. Apa tuh Cassava Bag? Cassava Bag itu dari serat singkong ya? Dari serat singkong. Ini pakai bahasa Inggris mungkin ya, jadi kita sambil belajar. Betul, gitu ya. sambil belajar. Nah, ini kemasannya ini dibuat dari serat singkong. Keren ya? Keren banget. Serat singkong bisa dijadikan produk ramah lingkungan gitu. Betul banget. Jadi karena dari serat singkong dia mudah terurai. Jadi karena mudah terurai berarti ramah lingkungan. Betul. Nggak kayak kantong plastik biasanya kan? Iya. Nah, ini yang kedua nih. Ini ada anyaman bambu. Anyaman bambu. Biasa ditemuin di mana? Biasanya dapet dari ini habis selamatan dapat besek. Ya. Ternyata ini ramah lingkungan, Pak. Ramah lingkungan. Betul banget. Dan bisa dipakai-pakai lagi gitu Reusable banget pastinya. Udah ramah, kreatif ya gak sih? Betul. Ini kreatif banget tahu bikin ginian. Nah, ini ada lagi yang selanjutnya nih. Ini dari akar jamur. Biasanya kita kalau makan mie ayam itu kan nemuin styrofoamnya tuh dari plastik. Betul. Ini ada bahan yang bisa kita ganti nih. Kemasannya tuh dari akar jamur ini. Wah, ini pasti ramah lingkungan. Ramah lingkungan banget. Ini pasti ramah lingkungan. Dan pastinya mudah terurai. Iya. Bisa menahan panas. Cocok berarti buat yang jual mie ayam nih. Seblak ya kan? Seblak mie ayam topoki. Zaman sekarang banget ya. Betul banget. Nah, ini yang selanjutnya ada. Selanjutnya ada wadah pelepah. Dari pelepah pisang. Dari pelepah pisang. Saya baru tahu nih ada. Ternyata dari pelepah pisang tuh bisa untuk dijadikan kemasan ramah lingkungan. Wah, keren banget. Ini Instagram Jakpreneur ini penuh inovasi ya. Bener-bener ini bener-bener keren banget sih. Buat teman-teman yang bingung dan pengen tahu caranya gimana sih biar tetap ramah lingkungan.
langsung aja tuh kepoin Instagramnya Jakpreneur. Selain itu juga ada info-info yang lain gitu, nggak cuman ide kemasan lingkungan, ramah lingkungan, ada juga edukasi lainnya. Jadi langsung aja kepoin Instagramnya Jakpreneur. Fat, ini Instagram Jakpreneur tuh lengkap banget ya. Iya. Ada info, ada inovasi, ada tips-tips. Nah, terus ini ada apa lagi sih? Ada video-video lucu sih. Kita tonton Keren dulu. Banget. Nah, senang banget ya kalau misalkan penjual Pasti. jadi penjual tuh dapat review positif. Betul banget teman-teman ya, buat teman-teman yang suka belanja, jajan, itu sebenarnya si penjual akan merasa lebih senang ketika dia mendapatkan reward review bintang 5 dari teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ini belanja online atau misalkan belanja makanan secara online itu bisa kasih bintang 5-nya. Jadi bisa. untuk semakin semangat gitu para pelaku UMKM jadi makin semangat usahanya. Betul, nggak cuma beli tapi kalian juga harus kasih review. Biar banget para UMKM tetap semangat. Betul, tapi pernah lihat nggak masa ada ya orang yang beli makanan padahal enak tapi dikasih bintang 1. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Sampai gitu teman-teman, itu berdosa sekali. berdosa sekali. Padahal makanannya enak tapi dikasih bintang 1. Jangan sampai ya. Tetap harus kasih bintang 5 karena Betul. itu bisa review ya. Iya, review jadi bisa makin semangat gitu. Makin semangat, udah gitu juga mempromosikan ke teman-teman kalian supaya ikut beli. Betul, jadi para pembeli lainnya nih kalau misalkan mau beli barang ini kita bisa lihat oh ternyata ini emang enak. Iya, jadi nggak ragu untuk beli lagi ya, Fat. Jadi saling membantu. Ketika nggak ragu untuk membeli, jadi semakin banyak orang untuk membelinya. Betul. Nah, Helmi biasanya kalau pulang kantor itu hobinya apa? Atau biasanya ngapain gitu? Saya sih biasanya santai-santai atau jalan sama keluarga, Fat. Jalan sama keluarga ya? Nah, betul. mungkin kalau misalkan lagi santai-santai di rumah nih, bisa banget nonton. Ini ada program terbaru juga dari DPPK UKM, yaitu Mohon Izin Bercerita. Ini apa sih Mohon Izin Bercerita ini? Mohon Izin Bercerita ini adalah sebuah informasi atau program yang menceritakan tentang info-info menarik ASN yang punya kelebihan khusus. Yang ada pengalaman-pengalaman di luar dari profesi ASN. Betul banget. Nih dia nih. Kita lihat aja cuplikannya. Yuk kita lihat. Kita lihat. Saya mau izin bertanya. Oh iya, berarti saya izin bercerita. Lebih enjoy kerja sebagai ASN atau sebagai content creator sih? Eits, untuk video lengkapnya ada di YouTube Dinas PPK UKM ya. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman. Nah, itu dia. Kan? Kira-kira lebih enjoy yang mana nih? Jadi ASN atau content creator Mas Fadlan ini? Jawabannya mungkin bisa kita lihat. Kalian kalau kepo bisa langsung nonton YouTube aja Dinas PPK UKM yang program Mohon Izin Bercerita. Teman-teman langsung aja yuk kepoin. Mau jadi ASN atau content creator. Itu mungkin membingungkan ya. Agak membingungkan. Nah, sebelumnya Mas Fadlan ini adalah seorang ASN dan juga content creator, teman-teman. Nah, dia tuh kerja di bagian meteorologi Dinas PPK UKM. Keren banget. Nah, ini udah nggak kerasa ya, kita dari tadi ngobrol panjang lebar, udah nggak kerasa udah sampai di penghujung acara. Nah, buat teman-teman jangan lupa follow, like, dan subscribe Instagram sosial medianya Dinas PPK UKM. Untuk tahu info-info menarik tentang Dinas PPK UKM. Betul ya. banget. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, komen, dan share media sosial Jakpreneur untuk tahu info-info menarik tentang Jakpreneur dan yang pastinya ada tips-tips menarik untuk pelaku UMKM. Betul banget teman-teman. Nah, info DPPK UKM ini akan hadir setiap minggunya di channel YouTube Dinas PPK UKM. Sampai ketinggalan. Nyalain loncengnya. Nah, itu dia. Jadi kita undur diri dulu. Nah, saya Helmi. Saya Fadila. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.